Halo, perkenalkan nama saya Andika Susanjaya dari D3 Teknik Informatika, kelas A angkatan 2023. Pada video ini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman website saya. Pertama, saya akan menerangkan fitur-fitur yang ada pada website saya. Yang pertama, terdapat navbar yang mengarahkan ke 3 halaman yang berbeda: halaman home, halaman about, dan halaman properti. Ada juga sidebar yang memudahkan pengguna Android untuk mengakses 3 halaman tersebut. Lalu pada tampilan awal home terdapat banner yang menunjukkan properti yang ditawarkan. Banner ini dapat digeser untuk menunjukkan properti yang berbeda. Pada banner ini juga terdapat tombol si properti yang mengarahkan ke halaman pembelian. Lalu fitur yang selanjutnya adalah latest property. Latest property ini berfungsi menunjukkan properti yang terakhir kali ditambahkan pada website. Pada latest property ini terdapat 3 tab: tab all, tab host, dan tab apartemen. Tab all ini terdapat properti yang bermacam-macam. Namun pada tab host dan tab apartemen, properti sudah disortir sehingga tipe properti yang dimunculkan sama, yaitu tipe house dan tipe apartemen. Properti ini juga dapat ditekan dan mengarahkan ke halaman pembelian properti. Lalu fitur selanjutnya adalah tombol yang bila ditekan akan memunculkan video YouTube tentang informasi website. Berikut kode dari website, kode dari halaman home. Pada bagian head saya menggunakan modularitas agar memudahkan untuk mengganti CSS. Lalu pada bagian banner, pada bagian button banner menggunakan tag hyperlink mengarahkan ke halaman pembelian properti. Lalu pada fitur tab, kode yang digunakan saya menggunakan data tab yang berisikan ID dari div yang ingin ditunjukkan. Ini berfungsi saat list ini ditekan, maka ID atau div yang menggunakan ID ptab 1 ini akan muncul pada halaman. Begitu juga pada ptab 2 house, ptab 3 pada list apartemen. Berikut adalah div yang ditampilkan. Terlihat bahwa div ini memiliki ID ptab 1, lalu pada div host tab memiliki ID ptab 2, dan pada apartemen tab memiliki ID ptab 3. Selanjutnya pada tombol yang jika ditekan memunculkan video YouTube, saya menggunakan tag hyperlink. Lalu pada bagian footer saya menggunakan modularitas, dan juga pada bagian JavaScript saya menggunakan modularitas. Lalu juga ada fitur scroll to top. Fitur ini berguna untuk jika ditekan maka akan otomatis men-scroll ke atas. Pada halaman selanjutnya itu halaman about. Isinya tak jauh berbeda dari halaman home, namun ada tambahan yaitu informasi pegawai. Informasi pegawai ini bila di hover akan muncul informasi kontak dari pegawai tersebut.
pada halaman about ini juga menggunakan modularitas pada bagian head, lalu pada bagian footer, dan juga pada bagian JavaScript. Selanjutnya pada tab property. Pada tab property ini berisi list-list property yang ditawarkan. Pada halaman ini terdapat fitur yaitu sortir property, hampir sama seperti tab, namun ini tidak satu div per div property. Jadi bila kita menekan apartemen, maka yang muncul apartemen langsung ke urut. Dan juga bila kita menekan house, langsung mengurutkan sendiri properti yang bertipe house. Bila kita menekan tombol all, maka akan muncul semua properti. Berikut adalah kode fitur tersebut. Dapat dilihat pada bagian tombol hampir sama menggunakan list, namun pada bagian data tab saya menggunakan data filter dengan inputan .all yang artinya menyaring, yaitu jika div memiliki kelas all atau tidak, atau kelas apartemen atau kelas house. Sebagai contoh adalah properti 1 memiliki kelas all dan house. Jadi bila menekan kelas all maka tetap muncul, dan bila menekan kelas house maka tetap muncul. Namun apabila menekan apartemen, properti 1 tidak memiliki kelas apartemen, maka tidak akan muncul. Pada halaman ini saya juga menggunakan modularitas pada bagian head, footer, dan JavaScript. Lalu lanjut, saat saya menekan properti, maka akan muncul halaman pembelian properti. Setiap properti memiliki halaman yang berbeda-beda dengan gambar yang berbeda-beda. Pada halaman properti ini terdapat fitur tab yang berisikan video YouTube, denah, dan lokasi yang menggunakan Google Map. Lalu pada bagian tombol harga ini terdapat informasi-informasi seperti informasi nama properti, lokasi properti, tipe properti, luas properti, dan harga properti. Inputan ini saya berikan tipe hidden agar tidak terlihat. Ini bertujuan untuk agar pengguna atau pelanggan tidak usah menginputkan informasi-informasi ini secara manual. Lalu pada bagian tab tadi saya menggunakan embed iframe, tag iframe, lalu link YouTube. Pada bagian Google Map juga saya menggunakan tag iframe dengan source Google Map. Lalu apabila saya menekan tombol ini, akan diarahkan ke file formulir transaksi. Di dalam file ini, pengguna akan memasukkan data pribadi seperti nama, email, nomor telepon, umur, jenis kelamin, lalu data transaksi yaitu tanggal transaksi. Pada inputan ini jenis transaksi terdapat dua macam. Bila kita menekan tunai, maka inputan bunga dan uang muka dan jangka waktu akan hilang. Namun apabila kita menginputkan kredit, maka akan kembali muncul. Lalu ada layanan tambahan, lalu ada inputan bunga yang
memiliki minimal 5 dan maksimal 10%. Lalu uang muka yang minimal 30% dan maksimal 100%. Dan jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Berikut adalah kode formulir tersebut. Pada bagian atas ini, saya menggunakan PHP untuk menerima informasi dari inputan tombol halaman sebelumnya, yaitu menerima nama properti, harga properti, tipe properti, lokasi properti, dan luas properti dengan menggunakan POS. Dan juga terdapat informasi, yaitu halaman sebelumnya yang digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Pada bagian tombol submit dan cancel memiliki PHP untuk mengarahkan. Pada bagian cancel memiliki PHP untuk mengarahkan ke halaman sebelumnya. Pada bagian submit memiliki PHP untuk menambahkan value-value yang telah diterima agar dapat diteruskan ke file terima PHP. Lalu untuk kode menghilangkan inputan bunga, uang muka, dan jangka waktu menggunakan JavaScript dengan function toggle element, lalu percabangan. Jika tunai maka menu akan displaykan none atau tidak ada, dan menghilangkan atribut yaitu required agar tidak perlu diisi. Lalu apabila jika memilih kredit sama dengan kredit, maka akan ditampilkan secara blok, dan setiap inputan akan kembali diberikan atribut required agar diharuskan mengisi oleh pelanggan atau pengguna. Lalu apabila saya menekan tombol submit, akan dilanjutkan ke halaman terima PHP. Pada halaman ini, yang pertama adalah ada data pelanggan. Data pelanggan berisi informasi yang telah diinputkan pada form sebelumnya. Lalu data transaksi. Data transaksi ini informasi yang dari tombol halaman properti pengundian tadi setelah diteruskan ke formulir PHP, lalu diterima oleh terima PHP, lalu dimunculkan pada data transaksi. Lalu ada data KPR, data kredit, yang berisi informasi-informasi atau perhitungan-perhitungan mulai dari harga total, yaitu harga bila kita memilih layanan tambahan. Lalu ada uang muka 80%, yang artinya 8.400.000.000 dari 10.500.000. Lalu ada angsuran pokok sebesar 2.100.000, angsuran pokok per bulan 35 juta, suku bunga per tahun 5% atau 0,417% per bulan. Lalu angsuran bunga 525 juta. Lalu angsuran bunga per bulan 8.750.000. Lalu total angsuran yaitu 2.625.000.000. Lalu total angsuran per bulan yaitu 43.750.000.000 dan jangka waktu 5 tahun atau 60 bulan. Pada tabel angsuran terdapat 60 bulan
dan hasil perhitungan. Berikut adalah kode PHP, kode terima PHP. Diawali dengan mengambil nilai dari data pribadi tadi dari form PHP, lalu ditampilkan dengan echo. Lalu pada data transaksi, di sini saya mendeklarasikan harga-harga layanan. Jadi apabila kita mencoba menginputkan kembali, dan mencek layanan tambahan, opsional dapat dipilih salah satu atau semua, lalu menginputkan bunga, uang muka, lalu jangka waktu. Bila kita mensubmit, maka pada layanan tambahan akan muncul layanan apa saja yang dipilih. Untuk memunculkan atau memasukkan layanan tambahan ini, saya menggunakan array. Pada array layanan, pada kode ini terdapat percabangan untuk menentukan apakah array layanan kosong atau tidak. Bila kosong, maka layanan akan dimunculkan tidak memilih layanan, dan total harga layanan akan 0. Total harga layanan ini adalah bila kita memilih layanan, maka harga-harga yang terdapat di sini akan dihitung dengan harga jasa angkut dikali nilai jasa angkut. Nilai jasa angkut ini berdasarkan pengecekan array apakah kalimat ini jasa angkut barang terdapat pada array. Bila terdapat maka akan bernilai 1, bila tidak maka akan bernilai 0. Bila bernilai 1 maka harga yang ada pada yang telah dideklarasikan ini akan dikalikan 1, lalu dapat masuk ke total harga layanan. Begitu juga variabel yang lainnya. Lalu memanggil nama properti, harga properti, tipe, luas, lokasi. Lalu menghitung harga total. Harga total ini adalah harga dari properti dan total harga layanan atau pelayanan tambahan. Lalu harga total ini dimasukkan ke format agar dapat mudah dibaca, lalu dipanggil. Lalu di sini terdapat percabangan lagi, yaitu untuk jenis. Bila saya menginputkan tunai dan layanan empty atau kosong, seperti bila saya memilih tunai, maka tabel dan data KPR tidak dimunculkan. Bila saya mengisi tunai dan tidak memilih layanan tambahan, maka layanan tambahan tidak
muncul tidak memilih layanan tambahan dan harga total tidak dimunculkan. Lalu pada data KPR terdapat perhitungan-perhitungan, namun pada awal ini ada percabangan, yaitu bila jenis transaksi yaitu bernilai kredit, maka baru akan dijalankan perhitungan-perhitungan ini. Namun bila berjenis tunai, maka tidak akan dimunculkan seperti yang tadi terlihat. Ini untuk mengambil nilai dari form. Ini untuk menghitung harga apabila ada layanan yang dipilih. Lalu ini untuk menghitung uang muka yang dibayarkan dengan harga dikali uang muka per 100. Lalu ini untuk menghitungan angsuran pokok, yaitu dengan harga dikurangi dengan uang muka. Lalu ini untuk menghitung jangka waktu dalam bulan, yaitu jangka waktu tahun dikali 12. Lalu ini untuk menghitung bulan, bunga total per rupiah, yaitu jangka waktu tahun dikali angsuran, lalu dikali angsuran bunga per 100. Lalu ini ada kode untuk menghitung angsuran pokok per bulan dengan hitungan angsuran per jangka waktu per bulan. Lalu tibanya menghitung bunga per bulan dengan angsuran per 100, angsuran bunga per 100 dibagi 12. Lalu ini untuk membulatkan bunga bulan agar lebih pendek. Lalu ini untuk menghitung bunga per bulan dalam rupiah. Lalu ini untuk menghitung pembayaran total dengan hitungan angsuran ditambah total angsuran bunga. Lalu ini untuk menghitung pembayaran total per bulan, yaitu angsuran bulan ditambah bunga per bulan. Lalu semua harga yang ingin ditampilkan diformat agar mudah dibaca. Lalu dipanggil. Pada bagian ini percabangan untuk menampilkan layanan. Bila tidak memilih layanan, maka tidak akan ditampilkan. Lalu pada tabel angsuran saya menggunakan perulangan for, yaitu dengan mendeklarasikan bulan sama dengan 1, lalu memberi syarat bulan lebih kecil dari jangka waktu bulan, maka bulan akan ditambah 1 dengan isi sisa angsuran sama dengan sisa angsuran dikurangi total bulan atau pembayaran total per bulan. Lalu sisa angsuran tersebut diformat dan dipanggil ke tabel. Apabila saya memilih 60 bulan, maka akan diulangi selama 60 kali. Lalu jika kita menekan tombol keluar, maka akan kembali ke halaman home. Berikut adalah hasil dari pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman website saya. Bila saya ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.